Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa. Bersama saya Muhammad Zaini Sulaiman di Liputan Seputar Sukoharjo. Pemirsa, pada kali ini terlaksana ujian kompetensi kepesantrenan yang dilaksanakan oleh Bidang Pendidikan Tinggi Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukoharjo Situbondo. Baik pemirsa, berikut liputan selengkapnya. Bidang Pendidikan Tinggi Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukoharjo Situbondo menyelenggarakan uji kompetensi kepesantrenan untuk mengukur kemampuan mahasiswa dalam bidang Al-Quran dan Kitab Kuning. Ujian kompetensi tersebut merupakan syarat kelulusan mahasiswa yang bertujuan memastikan setiap lulusan memiliki kemampuan dasar kepesantrenan yang kuat, khususnya dalam penguasaan Al-Quran dan pemahaman Kitab Kuning. Peserta ujian diwajibkan memenuhi berbagai persyaratan administrasi, seperti melakukan registrasi atau validasi data dan memastikan bahwa berada pada semester yang ditentukan. Untuk program sarjana atau S1, peserta harus berada pada semester 5-8. Sedangkan untuk program diploma atau D3 pada semester 3-6. Para mahasiswa yang mengikuti ujian ini harus menguasai materi kompetensi kepesantrenan untuk bisa dinyatakan lulus. Pada kompetensi kitab, penilaian meliputi qiraah, pemahaman nahwu shorof dan mampu memaknai kitab dengan benar. Bismillahirrahmanirrahim. Waman dan barang siapa wati yang berwati siapa eman fi nahari Ramadhana pada siang bulan Ramadan hala kaunihi ketika adanya eman amidan ialah disengaja fil farji kepada farji. Amidan kalimat apa di? Kalimat isim. Isim. Hala kaunihi amidan ialah orang yang ulangi. Hala kaunihi ketika adanya eman amidan ialah orang yang sengaja berwati fil farji ke dalam farji. Bahwa sedangkan adapun eman mukallafun ialah orang yang dikenai taklif atau dikenai kewajiban bisomi terhadap puasa. Wanawa dan berniat siapa man minal laili dari malam hari. Bahwa dan adapun eman athimun ialah orang yang berdosa bihadal wad'i karena wati ini li ajli somi karena sebab berpuasa. Fa'alaihi maka ialah atasnya eman al-qadu adapun mengqada wal kafaratan membayar kafarah. Wahya adapun kafarah insku raqabatin ialah memerdekakan budak mukminatin yang mukminah. Wa fi ba'din nusahi dan ialah pada sebagian redaksi salimatun minal uyubi al-mudirrati bil amal wal kasabi. Adapun redaksi salimah ila akhirih. Salimatun adalah orang yang selamat minal uyubi dari aib. Sifat dari salimatun Itsku raqabatin. Salimatin orang yang selamat minal uyubi dari aib-aib al-mudirrati yang memudaratkan bil amali terhadap perbuatan wal kasabi dan pekerjaan. Fa in lam yajib oleh karenanya jika tidak menjumpai siapa amanha kepada budak mukminah fasya musyahrini maka berpuasa 2 bulan mutatabi'aini yang berturut-turut. Fa illam yastati oleh karenanya jika tak mampu siapa man soma kepada berpuasa 2 bulan faid'amu sittina miskinan maka memberi makan 60 orang miskin au fakiran atau orang fakir likulli miskinin yang ialah pada setiap orang miskin mudun adapun 1 mud. Ayat artinya mimma dari sesuatu yujzi'u yang mencukupi apa ama fi shadaqatil fitri pada sedekahnya zakat fitri. Sedekah fitri maksudnya zakat fitri. Sudah cukup. Disimpulkan coba. Kamu mau berbicara apa itu? Teksnya. Jadi barang siapa yang melakukan wati pada siang hari di bulan Ramadan dalam kondisi ya memang sengaja untuk mewati dalam farji, sedangkan orang tersebut ini juga orang yang memiliki kewajiban untuk melaksanakan puasa dan juga orang tersebut berpuasa atau berniat di waktu malam hari, maka orang ini masuk orang-orang yang berdosa. Karena kenapa? Karena terlakukan wati ini. Apa penyebab dosanya? Ya karena melakukan wati pada saat puasa. Ada enggak orang tak sengaja melakukan wati?
Aduh, saya wati ya. Ada enggak? Karena tadi ada ungkapan Amidan. hala kaunihi amidan. Amidan ini amid dari apa? Sengaja apa? Sengaja wati. Sengaja wati. Iya. Ya. Ya, sengaja wati. Berarti ada wati yang tidak sengaja. Watinya orang yang ngigau ya. Masa watinya orang yang ngigau sambil ngigau pas sampai awati berembang katanya. Ya, ya intinya orang ini tak sadar atau bahkan Tak sadar lupa bahwa dia berpuasa. Iya, itu yang saya maksud. Jadi dia sengaja, maksudnya dikaitkan dengan kesadaran dia Melakukan wati, berpuasa atau disengaja. kalau sama watinya, masa ada wati tidak sengaja? Iya, itu. Pasti sengaja ya. Iya, itu. Yang tidak sengaja atau dalam artian dia lupa bahwa dia hari ini sedang berpuasa. Ya. Kalau ada orang yang tak makan dan tak minum dan tadi malam tidak niat puasa, lalu di siang harinya wati, apakah dia juga kena kafarat? Tadi malam tak niat nih. Iya, Ya. tak niat. Itu dalam madzhab Syafi'i kan tetap harus imsak, tak makan tak minum. Okay. Kemudian melakukan hubungan badan dengan istrinya, apakah juga kena kafarat? Tidak, karena ia tidak berniat di malam hari. Karena dia tidak berpuasa. Karena tadi kan berpuasa. Jadi imsak tidak identik dengan puasa. Menahan diri itu tidak identik dengan puasa. Terus apa boleh simpulkan yang perlu disimpulkan Kemudian kalau sudah dalam kondisi berpuasa kemudian melakukan wati, maka ia dikena kewajiban untuk mengkodok puasanya dan juga membayar kafaroh. Apa saja kafaratnya Tahu saja kita apa ya? Apa aja? Nomor 1 adalah memerdekakan budak yang mukmin, ya. Yang mukmin. Namun juga ada di sebagian redaksi memerdekakan budak yang muslim atau yang selamat dari aib yang sekiranya memberikan mudarat terhadap amal dan juga pekerjaan si sayyid. Kemudian juga kalau misalkan yang pertama, artinya orang muntadak talang setong kan aktivitasnya tidak maksimal. Bukan pekerjaan sayyid, pekerjaan dia sebagai budak itu tak maksimal. Terus kemudian jika ia tak mampu dengan kafarah yang pertama, maka solusi yang kedua adalah ia berpuasa 2 bulan berturut-turut. Dalam konteks hari ini sekarang, mungkin tidak orang ketika melakukan hubungan badan di siang hari bulan Ramadan membayar kafarat dengan kafarat yang pertama? Tidak. Bisa nggak? Kenapa? Karena tidak? Sudah tidak ada budak. Karena budak hari ini sudah tidak ada. Ya, sip. Kemudian jika ia tak mampu berpuasa 2 bulan secara berturut, maka ia harus memberi makan 60 orang miskin atau orang fakir, di mana setiap orang miskin jatahnya 1 mud. 1 mud itu berapa nih? Kalau yang saya ketahui 7 on apa ya? 7 on. Iya. Ada yang bilang 6 on, ada yang bilang 6,7 on. Kadang-kadang dibulatkan menjadi 7 on. Udah boleh ini mau disimpulkan ada sudah mimma yujizu fi sadaqatil fitri. Jadi kalau sudah melunasi ataupun yang 60 orang miskin dan masing-masing itu 1 mud, itu bentuknya berbentuk apa? Itu teksnya ai. Bentuknya dalam bentuk apa? Bentuk sedekah, bentuk zakat fitri. Mimma tujzi'u. Kamu orang mana? Sumenep. Sumenep makan apa? Beras. Jagung boleh ya. Mun pas beri sagu ya kira-kira cocok. Hah? Enggak. Kenapa enggak? Karena bukan makan pokok sehari-hari. Ya itu yang dimaksud teks itu. Mimma itu. Ya. Jadi 1 mud itu menggunakan benda yang biasa digunakan untuk zakat fitri. Jangan benda deh. Iya. Jangan beri peloran mana ini. Iya, beras. Jadi makanan-makanan yang menjadi makanan pokok masyarakat di mana dia mau memberikan zakat fitri.
satu 60 orang miskin dengan masing-masing satu mut itu ya. Iya. Melihat siapa yang mau diberi ya. Mau yang semenap beras akan ya. Beras. Ya, di jagung ya. Ya tuh. Selain itu, qiraah dan tajwid untuk kompetensi Al-Quran. Alhamdulillah, kami sebagai peserta UKK atau ujian kompetensi kepesantrenan pada hari ini, yang mana ujian kompetensi kepesantrenan ini dilaksanakan dalam jangka 2 hari, yang mana 2 hari itu digunakan untuk pertama untuk ujian kitab dan yang kedua untuk ujian Al-Quran, yang mana ujian kompetensi kepesantrenan ini sebagai syarat untuk kelulusan bagi seluruh mahasiswa Universitas Ibrahimi, dan harapannya bagi kami semua agar bisa menjadi wadah kelak bagi kami semua ketika terjun di masyarakat, dan harapan kami semua seluruh mahasiswa Universitas Ibrahimi bisa lulus dalam ujian kompetensi kepesantrenan ini. Bagi mahasiswa yang tidak lulus dalam salah satu ujian kompetensi, diberikan kesempatan untuk mengikuti ujian ulang pada semester yang akan datang. Hal ini menunjukkan komitmen pesantren dalam menjaga kualitas pendidikan dan memastikan bahwa para mahasiswa benar-benar kompeten dalam bidang Al-Quran dan Kitab Kuning. Ujian ini menjadi langkah penting dalam meningkatkan kualitas pendidikan pesantren, sekaligus memberikan pemahaman yang lebih mendalam. Pelaksanaan ujian berlangsung selama 4 hari sejak tanggal 17 hingga 20 Januari tahun 2026. Pelaksanaan ujian juga dilaksanakan untuk mahasiswi yang reputasinya akan dilanjutkan oleh rekanita Amelia Ikmatul Zahra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa. Kembali lagi bersama saya Amelia Ikmatul Zahra di liputan seputar Sukoharjo. Baik pemirsa, melanjutkan reportase rekan kami di Putra, Muhammad Zaini Sulaiman, bahwasanya di Kompleks Putri terlaksana uji kompetensi kepesantrenan yang diselenggarakan oleh Bidang Pendidikan Tinggi Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukoharjo Situbondo. Baik pemirsa, berikut liputan selengkapnya. Selain dilaksanakan di wilayah Putra, Bidang Pendidikan Tinggi Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukoharjo Situbondo juga menyelenggarakan uji kompetensi kepesantrenan atau UKK di wilayah Putri yang bertempat di Gedung Subaiyah binti Haris Al-Aslamiyah. Peserta UKK merupakan mahasiswi Universitas Ibrahimi semester 5. Uji kompetensi kepesantrenan ini menjadi salah satu syarat wajib bagi mahasiswi yang akan mengikuti ujian skripsi. UKK diselenggarakan sebagai bentuk upaya pesantren dalam mengukur dan mengetahui tingkat pemahaman santri terhadap materi kepesantrenan yang telah dipelajari selama berada di lingkungan Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukoharjo Situbondo. Alhamdulillah, pelaksanaan kegiatan UKK yang merupakan kegiatan rutin tiap semester di bidang pendidikan tinggi, di mana UKK ini merupakan persyaratan mutlak untuk menyelesaikan tugas akhir secara akademik di masing-masing fakultas, masing-masing prodi. Ini merupakan persyaratan pokok yang tidak bisa ditinggalkan. Meskipun skripsinya sudah selesai, kemudian kegiatan akademiknya, SKS-nya sudah terpenuhi 144 minimal, tetapi belum menyelesaikan UKK, uji kompetensi kepesantrenan ini sebagai persyaratan untuk mengikuti sidang munaqosyah, maka seluruh mahasiswa tidak bisa mengikuti sidang munaqosyah meskipun skripsinya sudah ditandatangani atau disahkan oleh para dosen pembimbing. Karena ini merupakan persyaratan mutlak yang mendapatkan atensi langsung dari pengasuh Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukoharjo Situbondo. Sedangkan UKK pada semester Ghazal atau semester ganjil tahun ini dilaksanakan selama 4 hari sejak tanggal 17 Januari sampai dengan tanggal 20 2026. Di mana pelaksanaannya itu dibagi menjadi 2, tanggal 17 sampai 18 untuk putra, kemudian tanggal 19 sampai tanggal 20 itu untuk peserta putri. Dan pada semester ini diikuti oleh peserta
putra sebanyak 260, sedangkan peserta putri sebanyak 459. Jadi 600-an lah pesertanya sekarang, cukup banyak. Semoga nanti hasilnya bisa sesuai harapan dan bisa lulus ke semuanya dan bisa memenuhi ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh bidang pendidikan tinggi sesuai dengan kriteria penilaian yang telah kita buat, kita punya pedoman, dan mudah-mudahan lulusnya itu memang benar-benar memenuhi standar sesuai pedoman yang kita buat, yang telah kita ikuti bersama selama ini, yang menjadi acuan dalam rangka evaluasi atau penilaian UKK tersebut. Kegiatan UKK berlangsung selama 2 hari dengan 2 materi utama, yakni Kitab Kuning dan Al-Quran. Pada hari pertama, peserta mengikuti pengujian materi Kitab Kuning yang dibagi ke dalam 5 ruangan. Setiap ruangan peserta dinilai oleh 2 orang penguji dengan fokus penilaian yang berbeda, meliputi kelancaran membaca kitab, serta ketepatan gramatikal yang mencangkup pemahaman ilmu nahwu dan sorof. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumin fid dharaini amin. Ila anqal wa yahrumu, dan haram as-shaumu khamsati ayyami, apa puasa 5 hari. Al-idani, rupanya 2 hari raya. Shaumu yaumil idil fitri, artinya puasa hari idil fitri, wa idil adha, dan puasa idil adha, wa ayyamit tasyriki, dan puasa hari tasyrik. Wa hiya, adapun ayyamut tasyriki, thalathatu ialah 3, allati thalatha ba'da yaumin nahri, setelah hari nahar, hari kurban. Sudah cukup, coba kamu jelaskan ya 5 dari hari-hari yang diharamkan melakukan puasa. Bismillahirrahmanirrahim. 5 hari-hari yang diharamkan untuk berpuasa. Yang pertama dan yang kedua yaitu 2 hari raya. Hari raya itu 2 hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha. Yang kedua ialah, yang ketiga, 4 dan 5 ialah puasa hari tasyrik. Puasa hari tasyrik itu ada 3 hari, yaitu setelah hari nahar atau hari raya kurban, yaitu tanggal 11, 12, 13 Dzulhijjah. Kok gitu? Ya kan di sini kan 3 hari tasyrik. 3 hari tasyrik ini kan 3 hari setelah hari raya kurban. Hari raya kurban ada tanggal 10. Jadi 3 hari setelah tanggal 10 adalah 11, 12 dan 13. Dan di sini dimakruhkan dengan makruh tahrim, makruh yang mendekati dengan haram. Apa itu kok tiba-tiba di sini dimakruhkan? Puasanya yang melakukan ayam tasyriki salah satu yukrahu tahriman wa yukrahu, dan dimakruhkan. Ini yang selanjutnya itu adalah, ini beda redaksi Ustaz. Lanjutan itu wawu atafnya dimakruhkan dengan makruh tahrim, yaitu makruh yang mendekati haram. Wawu ibtida. Pada hari kedua, pengujian dilanjutkan dengan materi Al-Quran dengan 3 ruangan, masing-masing dengan 2 orang penguji yang menilai aspek yang berbeda. Penilaian meliputi qiraah Al-Quran yang mencangkup kefasihan dan kelancaran bacaan, serta tajwid yang meliputi pemahaman dan penerapan kaidah tajwid, termasuk makharijul huruf. Ya'kuluhunna sab'un 'ijafun wa sab'i sumbulatin khudrin wa ukhra yabisat la'alli arji'u ilan nasi la'allahum ya'lamun. Qala nazra'una sab'a sinina da'aba fama hasadtum fadharuhu fi sumbulihi illa qalila fi sumbulihi illa qalilan mimma ta'kulun. Shadaqallahul azim.
Melalui pelaksanaan uji kompetensi kepesantrenan ini, diharapkan mahasiswi Universitas Ibrahimi tidak hanya memiliki kompetensi akademik, tetapi juga pemahaman kepesantrenan yang kuat, seperti bekal dalam menyelesaikan studi dan pengabdian di tengah masyarakat. S3 TV melaporkan.